Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang saya hormati, saya Dr. Khairunas Jamal MAG, Kaprodi Hukum Keluarga Islam S3 Pasca Sarjana Uinsus Riau, akan berbagi ilmu dengan kita semua dengan tema kunci-kunci diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman dan berbahagia, dalam sebuah kisah yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, pernah suatu ketika Khalifah Umar Ibn Khattab berjumpa dengan seorang pendeta. Umar kemudian berdialog dengan pendeta tersebut, berbicara, bercerita. Namun pada akhirnya Umar bin Khattab kemudian menangis. Lantas ada beberapa orang sahabat bertanya kepada Khalifah Umar, "Wahai Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Maka kemudian Umar mengatakan, betapa kasihannya nasib pendeta tersebut, karena sudah tua dan pasti banyak amalnya, tapi amal tersebut tidak membawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar kemudian mengatakan, tidakkah kalian ingat ada ayat di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Surah Al-Ghasyiyah ayat 3 dan ayat 4. Artinya adalah amilah, orang itu dulu pernah banyak beramal. Nasibah, lelah mereka dalam beramal. Tasla naran hamiyah, tapi mereka tetap masuk ke dalam neraka. Inilah yang ditangisi oleh Umar bin Khattab, betapa pendeta tadi yang sudah banyak beramal, sudah lelah beramal, sudah capek beramal, tapi ternyata amalnya itu tidak membawa sesuatu yang positif untuk dirinya di hari akhirat, bahkan tetap memasukkannya ke dalam api neraka. Para pemirsa yang budiman yang saya hormati, maka dari kisah yang diambil oleh Imam Ibnu Katsir tersebut, ada pelajaran penting bagi kita semua, bahwasanya kita harus memperhatikan kunci-kunci agar amal ibadah kita, amal soleh kita yang sudah kita kerjakan sejak beberapa tahun yang lalu bisa nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membuat kita berbahagia, bisa memasukkan kita ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setidak-tidaknya kaum muslimin, para pemirsa yang saya hormati, ada 5 kunci dari amal ibadah itu agar amal ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang pertama adalah landasi seluruh amal ibadah kita dengan iman yang benar, iman yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an senantiasa menggandengkan antara iman dengan amal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam surah Al-Asr, dalam surah At-Tin, Allah juga mengatakan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini menunjukkan betapa tidak bisa dipisahkannya antara iman dan amal saleh. Orang yang beriman harus membuktikan imannya dengan amal saleh. Orang yang beramal saleh, baru amal salehnya itu akan diterima oleh Allah apabila mereka melandasinya dengan iman yang benar.
Oleh sebab itu dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat mereka adalah pribadi yang beriman, maka barulah kata Allah kami akan hidupkan mereka dalam kehidupan yang baik dan sejahtera di akhirat yang akan datang. Yang kedua, kunci daripada diterimanya amal saleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu qabla al-amal. Dalam setiap amal apapun yang kita kerjakan, setiap orang yang ingin beramal mesti berilmu dulu dengan apa yang ingin dia kerjakan. Jangan sampai kita melakukan satu amal tapi kita tidak memiliki ilmu, sehingga nanti boleh jadi kita akan langgar aturan-aturan dari amal tersebut. Kita tidak mengerjakan rukunnya dengan sempurna. Kita mungkin tidak menambahnya dengan sunnah-sunnahnya yang mungkin semakin membuat amal ini semakin berbobot. Atau mungkin bahkan karena kita tidak berilmu, bisa jadi amal ibadah kita menjadi amal yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala karena banyak hal-hal yang tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya bagi kita semua umat Islam diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita semua senantiasa menuntut ilmu dan tidak ada batasan menuntut ilmu itu kecuali masuknya setiap orang ke dalam liang lahatnya masing-masing. Oleh sebab itu Nabi bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu itu, carilah ilmu itu minal mahdi, dari buayan, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Dengan ilmu maka amal kita akan semakin bagus. Dengan ilmu amal kita akan semakin teratur. Dengan ilmu amal kita insya Allah menjadi amal yang makbul. Yang ketiga, para pemirsa yang saya hormati, kunci daripada makbulnya amal ibadah kita adalah an-niyatu qabla al-amal. Jadikan setiap amal yang ingin kita kerjakan memiliki niat yang lurus, niat yang ikhlas, niat yang murni hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada keinginan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari siapapun selain daripada Allah. Dan dengan niat itulah membedakan mana amal yang akan diterima, mana amal yang mungkin akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat masing-masing, dan Allah akan memberikan balasan kepada seseorang tergantung kepada niatnya. Maka di dalam sholat pun kita harus berniat, dan niat kita hanya satu, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam, atau lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Tuhan yang maha tinggi, bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, tapi karena hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang keempat adalah as-sabru indal amal. Setiap amal yang akan kita kerjakan harus dilandasi dengan kesabaran yang sempurna, kesabaran yang baik. Apabila seseorang tidak sabar di dalam beramal, maka dipastikan amalnya itu hanya dengan satu konsep saja, ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Dia akan terburu-buru di dalam beramal. Dia akan langgar aturan-aturan yang sudah diatur dalam setiap amal, baik itu amal mahdhah maupun amal-amal sunnah yang lain. Maka di dalam setiap amal yang akan kita kerjakan, jangan lupa untuk menitipkan kesabaran di dalamnya. Sholat pun yang mungkin hanya antara 5-10 menit, mesti ada kesabaran di dalamnya. Contoh, ketika kita sujud itu begitu singkat, tapi untuk membuat sujud itu menjadi sujud yang sempurna, maka diletakkanlah di sujud itu tambahan rukun yang kita sebut dengan tumakninah. Dan tumakninah itulah kesabaran kita, agar sujud kita betul-betul sempurna, agar sujud kita betul-betul maksimal, sehingga kita tidak boleh cepat-cepat untuk bangun dari sujud. Bahkan untuk tumakninah tersebut kita diikat dengan bacaan.
subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tidak hanya cukup satu kali, bahkan dianjurkan untuk dibaca 3 kali. Maka apabila satu amal didasari dengan kesabaran, insya Allah amal itu menjadi amal yang baik. Semua amal harus ada kesabaran, baik itu amal yang singkat maupun amal yang panjang, seperti bulan Ramadan kita berpuasa 30 hari, malamnya kita qiyam Ramadan. Apabila kita tidak memiliki kesabaran, maka boleh jadi banyak orang yang puasa hanya seminggu pertama, dia tak sabar sampai 30 hari. Demikian pula dengan qiyam Ramadan, banyak orang yang mungkin hanya seminggu pertama mereka datang ke masjid untuk qiyam Ramadan, sedangkan malam berikutnya karena mereka tidak sabar, mereka tak lagi datang. Mungkin mereka tak lagi puasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka tempatkanlah kesabaran di dalam setiap amal kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah al-ikhlasu ba'dal amal. Sesudah kita beramal, maka jaga keikhlasan kita. Jaga keinginan kita hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan disebut-sebut lagi. Simpan amal itu. Kemudian kita pasrahkan kepada Allah dengan berbaik sangka kepada Allah. Amal itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat yang akan datang dengan pahala yang berlipat ganda. Dan amal itu, para pemirsa yang saya hormati, ternyata boleh jadi akan batal karena diungkit-ungkit oleh yang mengerjakan amal, karena disebut-sebut oleh yang mengerjakan amal. Dan Allah mewakilkan hal itu kepada satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian bil manni, dengan menyebut-nyebut pahala amal sedekah tersebut, wal adha, atau engkau menyakiti orang yang menerima sedekah. Maknanya bisa jadi amal yang sudah tersimpan akan dibatalkan oleh Allah karena keteledoran kita mengungkit-ungkit amal yang sudah kita kerjakan. Tugas kita bukan menghitung amal perbuatan kita, tapi tugas kita adalah menyerahkan amal itu seutuhnya kepada Allah. Dan tugas terpenting kita adalah menghitung dosa-dosa kita, yang dengan semakin sering kita menghitung dosa, semakin kuat keinginan kita untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, sehingga dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kita dari pertemuan ini adalah jagalah 5 kunci daripada amal ini agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, landasi amal kita dengan iman yang lurus. Yang kedua, jadikan ilmu sebagai landasan untuk mengerjakan amal saleh. Yang ketiga, jagalah niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berikan kesabaran dalam setiap amal tersebut. Dan yang kelima, ikhlaskan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama dalam rangka menjadikan amal kita menjadi amal yang makbul, yang diterima oleh Allah, amal yang mabrur, yang mengandung nilai-nilai kebaikan, dan insya Allah akan kita nikmati hasil daripada kerja keras kita itu dengan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.